Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Catur Dewi Larasati, NPM 1801020012 dari kelas akuntansi 18A. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian saya mata kuliah is Audit Control. Untuk itu langsung saja saya akan memaparkan hasilnya. Dengan prosedur yang pertama itu, apakah terdapat data error dalam semua tabel tersebut? Nah, di sini saya sudah mempunyai data yang saya masukkan pada program SL, yaitu data gaji, hutang, pegawai, pelanggan, pemasok, persediaan, dan piutang. Nah, di sini saya akan mengecek pada bagian data gaji dulu. Yang pertama saya klik data gaji, kemudian klik data, klik verify files, add all, oke. Nah, di sini dapat diketahui bahwa tidak terdapat data error pada bagian tab gaji. Selanjutnya, hutang, langkahnya sama, data, verify files, add all, oke. Nah, di sini hutang juga tidak terdapat data error. Selanjutnya, pegawai, juga langkah yang sama, data, verify files, add all, oke. Nah, pada bagian pegawai juga tidak terdapat data error. Selanjutnya pelanggan, langkah yang sama, data, verify files, add all, oke. Pada bagian pelanggan juga tidak terdapat data error. Selanjutnya pada bagian pemasok, langkahnya masih sama, data, verify files, add all, oke. Nah, pada bagian pemasok juga tidak terdapat data error. Selanjutnya bagian persediaan, klik data, verify files, add all, oke. Nah, di sini bagian persediaan juga tidak terdapat data error. Yang terakhir yaitu bagian piutang, kita klik data, verify files, add all, oke. Piutang juga tidak terdapat data error. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa gaji, hutang, pegawai, pelanggan, pemasok, persediaan, dan piutang itu tidak terdapat data yang error. Saya lanjutkan ke prosedur yang kedua. Informasi yang didapat dari bagian akuntansi adalah bahwa saldo utang dagang perusahaan senilai $275.203,97. Dengan indikator yang pertama, ada dua pembelian yang dibatalkan dengan nomor invoice 237541 dan 106500602. Indikator kedua, kepada vendor siapakah yang transaksinya dibatalkan tersebut. Maka dari itu, karena ini berkaitan dengan utang, saya akan memilih pada bagian utang. Kemudian saya klik bagian ini, FX. Kemudian saya klik invoice nomor, kemudian masukkan simbol sama dengan, lalu kita masukkan invoice nomor yang pertama 237541, lalu kita klik OK. Nah, ini keluar vendor nomornya 12701. Untuk mengeceknya, saya masuk ke bagian pemasok. Dengan langkah sama, kita klik FX, kemudian kita pilih vendor nomor, sama dengan kita masukkan vendor nomornya, yaitu 12701. Kemudian kita klik OK. Nah, ini keluar vendor name-nya Haris Project. Kemudian kita klik lagi ke bagian hutang. Nah, ini langkahnya juga sama. FX, kita masukkan invoice nomor yang kedua tadi, yaitu 106500602. Kita klik OK. Ini keluar vendor nomornya 13864. Untuk mengeceknya kita masuk ke pemasok, kemudian kita klik FX lagi, kita klik pada vendor nomor sama dengan nomor vendornya tadi, berarti 13864. Nah, ini kita klik OK. Nah, ini keluar ya, namanya vendornya
Binford Tools. Untuk itu dapat kita simpulkan bahwa vendor yang transaksinya dibatalkan itu vendor Harris Project dan vendor Binford Tools. Selanjutnya selanjutnya prosedur yang ketiga, berapakah jumlah transaksi pembelian yang terjadi setelah 1 Juli 2000? Berapa total nilai transaksinya? Di sini saya sudah menggabungkan pada bagian pemasok dan hutang. Nah, saya klik pada bagian gabungan ini. Kemudian saya pilih bagian analyze, kemudian total analyze, total files. Kemudian saya klik invoice amount, milih ini. Kemudian saya klik if invoice date lebih dari date. Tanggalnya kita sesuaikan dengan yang berada di prosedur, yaitu 1 Juli 2000. Nah, berarti kita harus mencari tanggal yang sesuai dengan di prosedur. Kita pilih tanggal 1 Juli 2000. Kita sesuaikan dengan prosedur. Kita klik OK, kita klik OK lagi, dan kita klik OK. Muncul untuk jumlah transaksinya ini sebesar 28 dan total nilai transaksinya itu sebesar 63.611,20. Selanjutnya indikator keempat. Hitunglah rata-rata. Yang pertama rata-rata harga beli produk. Yang kedua 5 nilai tertinggi harga beli produk. Dan yang ketiga 5 nilai terendah harga beli produk. Untuk itu saya klik pada bagian hutang dan pemasok atau pemasok dan hutang lagi. Kemudian saya klik analyze. Kemudian statistik on, kita pilih pada bagian unit cost-nya. Kemudian klik OK. Kemudian standar deviation-nya ini kita klik centang. Kemudian OK. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa rata-ratanya yaitu 9,27. Sedangkan untuk 5 nilai tertinggi harga beli produk itu yang pertama 47,00, 38,70, 36,18, 27,41, dan yang terakhir itu 15,87. Dan untuk nilai harga terendah harga beli produk yang pertama 1,01, selanjutnya 1,22, 1,37, 1,40, dan yang terakhir 1,47. Kemudian saya lanjutkan ke prosedur yang kelima, klasifikasikan produk sesuai dengan letak penyimpanannya menurut judgement Anda sebagai seorang auditor.
di manakah letak gudang yang perlu mendapat perhatian lebih? Apa alasannya? Karena ini berkaitan dengan letak penyimpanan dan gudang, berarti saya memilih pada bagian persediaan. Nah, saya klik bagian persediaan, kemudian saya klik analyze, saya klik classify, kemudian saya memilih classify on-nya, saya memilih location, saya klik OK, kemudian pada subtotal fields-nya saya klik add all, saya memilih add all, kemudian saya klik OK, OK, dan hasilnya keluar bahwa sejumlah lokasi 22 lokasi ini tidak ada yang membeli. Nah, jika ada yang 0, maka harus dipertanyakan lagi data tersebut. Sebanyak 22 location ini seharusnya dipesan kembali, tetapi belum terdapat pesanan atau belum dipesan. Saya lanjutkan ke prosedur ke-6, yaitu buatlah kelompok utang berdasarkan nilai transaksi dengan jumlah kelompok sebanyak 5 kelompok. Dan nilai transaksi berapakah yang paling tinggi presentasinya? Nah, karena ini terkait utang, klik pada bagian hutang. Lalu kita klik analyze, kita klik statistical, profile, invoice amount, kemudian kita OK. Kemudian kita klik lagi analyze, kemudian certify. Nah, karena di indikator itu sebanyak 5 kelompok, berarti yang di bagian ini, interval yang 10, kita ganti menjadi 5. Kemudian kita klik OK. Nah, ini keluar hasilnya bahwa rank transaksi paling tinggi itu 14,88 hingga 11.365,34. Saya lanjutkan ke prosedur selanjutnya, prosedur 7. Sebutkan 4 karyawan dengan gaji tertinggi dan 4 karyawan dengan gaji terendah. Sebutkan 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan yang paling junior. Karena ini berkaitan dengan pegawai dan gaji, maka saya klik pada gabungan data gaji dan pegawai. Saya klik data bagian gaji dan pegawai. Maaf. Kemudian saya klik analyze, statistical, statistik on, gross price. Kemudian saya klik OK, standar deviasinya jangan lupa dicentang. Kemudian saya klik OK. Nah, di sini dapat diketahui bahwa gaji tertinggi itu Charmen dan gaji terendah Industrias Mas Demax. Selanjutnya, untuk mengetahui karyawan yang paling senior dan paling junior, klik kembali pada gaji dan pegawai, kemudian klik analyze, kemudian klik lagi pada statistik on, hire date, klik OK, standard deviation, OK. Nah, di sini dapat diketahui bahwa paling senior atau paling lama itu yaitu George, Alessandro, dan Marco. Sedangkan karyawan yang paling junior itu Vanessa, Richard, dan Dani. Saya lanjutkan ke prosedur selanjutnya, prosedur 8, dengan menggunakan look for duplicate, lakukan pengecekan terhadap daftar karyawan. Adakah data yang terduplikasi? Lakukan analisa. Nah, di sini saya klik kembali pada gabungan gaji dan pegawai. Kemudian saya klik analyze, look for duplicate. Ini yang bahas sendiri. Saya klik, kemudian duplicate on-nya diklik. Kita pilih employee now. Employee now. Nah, ini
Emplono. Kemudian kita klik OK. Kemudian pada list file ini diklik, kita memilih add all. Oke. Kemudian if-nya kita kosongi saja, lalu kita klik OK. Nah, ini pada bagian ini kita pilih yang bagian to screen. Nah, kalau sudah, kita pilih OK. Nah, di sini dapat diketahui bahwa tidak ada yang terduplikasi sebab pada saat memasukkan data dan memverifikasi data telah dilakukan dengan benar. Selanjutnya, prosedur ke-9, lakukan join data piutang dan pelanggan, analisa data piutang sebelum dan setelah digabungkan. Adakah perbedaan? Lakukan analisa penyebab terjadinya perbedaan. Yang pertama, adanya penjualan fiktif. Yang kedua, adanya data yang hilang. Yang ketiga, data yang tidak sesuai sehingga tidak bisa di-join. Ini kita menggabungkan yang baru, yaitu dari piutang. Nah, pada piutang ini terdapat 772 rekod dengan pelanggan 64 rekod. Saya gabungkan, dan ini nanti gabungan piutang dan pelanggan itu ada jumlah 63. Nah, setelah ini kita klik data, kita klik join tabel, kemudian ini secondary tabelnya kita klik bagian pelanggan. Kalau sudah klik bagian pelanggan, kita ke bagian primary case. Primary case kita memilih nomor, kita klik OK. Kemudian secondary case juga sama, kita klik bagian OK, nomor, mohon maaf, OK. Kemudian primary files yang bawah, kita klik add all, OK. Yang secondary files juga sama, add all, klik OK. Nah, di sini lalu kita isi pada bagian to, yaitu diketik dengan kalimat gabungan, beri nama gabungan piutang dan piutang pelanggan baru. Nah, ini kita klik OK. Nah, di sini keluar datanya seperti ini, bahwa gabungan piutang dan pelanggan baru itu sejumlah 770 yang berkurang dari hasil sebelumnya. Setelah di-join, data berubah atau berkurang. Seperti ini. Selanjutnya untuk prosedur yang ke-10 atau prosedur yang terakhir, buatkan daftar nama pelanggan yang piutangnya jatuh tempo sebelum 1 Juni 2000. Lakukan ekspor daftar piutang yang jatuh tempo sebelum 1 Juni 2000. Yang pertama, kita klik tadi gabungan piutang pelanggan baru yang sudah kita gabungkan. Lalu kita klik ini FX rumusnya. Kita klik 2. Lalu kita klik kurang dari. Lalu kita klik pada ini bagian date untuk menentukan tanggalnya, yaitu sesuai dengan prosedur, yaitu 1 Juni 2000.
yaitu 2000 tahun 2000 tanggal 1 Juni 2000. Kita klik, sudah sesuai, maka kita klik OK. Kita klik. Nah, di sini telah muncul data-data para pelanggan baru yang jatuh tempo sebelum 1 Juni 2000. Kemudian selanjutnya itu kita klik pada export data, kemudian export to other application, kita klik view, kemudian kita klik pada bagian tuh, kita tulis jatuh tempo 1 Juni 2000. Jatuh tempo 1 Juni 2000 seperti ini. Kalau sudah, lalu kita klik OK. Jangan lupa dengan NPM-nya yaitu 18.0102.014. Klik OK. Nah, ini datanya sudah keluar seperti ini. Ini sudah masuk ke dalam folder ya. Demikian paparan hasil dari tugas akhir semester is audit control. Demikian saya akhiri. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati atau yang kurang baik. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.